adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk mentransmisikan adalah laser atau LED. Ada dua jenis kabel fiber optik, yaitu fiber optik single mode dan fiber optik multimode. 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. Jenis fiber optik ini memiliki inti berukuran kecil dengan diameter sekitar 9 mikrometer yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang cahaya dari sinar inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Fiber optik ini mengirimkan sinar inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Fungsi fiber optik atau serat optik. Mengacu pada pengertian fiber optik di atas, fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam satu jaringan komputer. Letak perbedaan antar fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Selain itu, serat optik juga tidak mengalami gangguan elektromagnetik seperti halnya kabel lainnya karena pada kabel ini tidak terdapat arus listrik. Komponen fiber optik. Fiber optik terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa bagian kabel fiber optik. Pertama, bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil atau diameternya sekitar 2 μm sampai 50 μm. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 μm sampai 250. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Ketiga, bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. 4. Bagian strike member dan auto jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strike member atau outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Prinsip kerja fiber optik. Prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik. Namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik.
Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik, di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan, maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 giga per detik. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap tekanan. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan fiber optik, biaya instalasi dan perawatan. Kekurangan fiber optik, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. 1. FC Fiber Connector. Konektor jenis digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain akurasinya tidak akan mudah berubah. SC Subscriber Connector digunakan untuk model kabel single mode dengan sistem cabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simpel, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. 3. SC Strike Tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. 4. LC Duplex. Ini adalah serat single mode atau 9 mikrointi yang dirancang untuk mentransmisikan data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabelnya adalah duplex 2 serat, yang berarti memungkinkan komunikasi sinkron antara perangkat. 5. Biconic. Salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik, saat ini sangat jarang digunakan.